Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aang Buldani NPM 19310001. Di sini saya akan sharing bersama Departemen Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Bandar Lampung. Di sini saya akan membahas tentang kasus atau penyakit kandidiasis. Sekilas tentang kandidiasis, Candida albicans merupakan flora norma rongga mulut, saluran pencernaan, dan vagina. Jamur ini dapat berubah menjadi patogen jika terjadi perubahan dalam diri pejamu. Nah, perubahan yang terjadi pada pejamu tersebut dapat bersifat lokal maupun sistemik. Nah, terus apa sih definisi dari kandidiasis itu? Nah, definisi dari kandidiasis adalah infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Infeksi jamur ini biasanya terjadi di kulit, mulut, dan organ intim. Kemudian untuk penyebab atau etiologi dari penyakit kandidiasis itu yaitu disebabkan oleh jamur Candida albicans. Candida albicans adalah salah satu komponen dari mikroflora oral dan sekitar 30-50% orang sebagai karier organisme ini. Kemudian ada tipe-tipe spesies Candida seperti Candida albicans, kemudian ada Candida tropicalis, selanjutnya ada Candida krusei, ada Candida parapsilosis, kemudian ada Candida guillermondi. Nah, untuk macam-macam kandidiasis oral itu ada beberapa macam. Secara umum persentase klinis dari kandidiasis oral terbagi atas 5 bentuk. Yang pertama ada kandidiasis pseudomembranosa. Kandidiasis pseudomembranosa itu secara umum diketahui sebagai TRAS yang merupakan bentuk yang sering terdapat pada neonatus, jadi biasanya pada anak-anak atau bayi. Kemudian kandidiasis atropik itu ditandai dengan adanya kemerahan difus sering dengan mukosa yang relatif kering. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada kandidiasis hiperplastik. Kandidiasis hiperplastik itu dikenal juga dengan Leukoplakia candida. Kandidiasis hiperplastik ditandai dengan adanya plak putih yang tidak dapat dibersihkan. Kemudian yang keempat ada kandidiasis erythematosa, yaitu banyak penyebab yang mendasari kandidiasis erythematosa. Nah, secara klinis lesi timbul eritema, kemudian lesi sering timbul pada lidah dan palatum. Yang terakhir ada cheilitis angular. Cheilitis angular itu ditandai dengan pecah-pecah, kemudian mengelupas maupun ulcerasi yang mengenai bagian sudut mulut. Kemudian selanjutnya ada faktor resiko dari kandidiasis. Ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor patogen, yang kedua ada faktor host. Nah, faktor host itu terbagi menjadi beberapa. Ada faktor lokal, yaitu fungsi kelenjar salipa yang terganggu dapat menjadi predisposisi dari kandidiasis oral. Jadi biasanya di mukosa atau daerah mulut. Kemudian untuk faktor sistemik, itu penggunaan obat-obat seperti antibiotik spektrum luas dapat mempengaruhi flora lokal oral sehingga menciptakan lingkungan yang sesuai untuk jamur Candida berproliferasi. Selanjutnya untuk diagnosis dari kandidiasis itu ada pada kandidiasis oral dapat ditegakkan dengan mengenali tanda-tanda gejala klinis yang berhubungan dengan kandidiasis oral ini serta dapat dilakukan pemeriksaan penunjang meliputi sitologi eksfoliatif dan kultur dan juga pemeriksaan biopsi jaringan. Pengobatan pada kandidiasis oral terbagi atas lini pertama dan lini kedua. Untuk pemeriksaan itu bisa dengan sitologi eksfoliatif, kemudian ada kultur dan biopsi jaringan. Untuk pengobatan, nah tujuan dari pengobatan pada kandidiasis oral ini adalah untuk mencegah penyebaran sistemik, menghindari kekurang nyamanan pada penderita dan mencegah berkembang biaknya jamur kandidiasis yang terlampau pesat. Kemudian ada penata laksanaan dari kandidiasis itu sendiri, yaitu pengobatan pada kandidiasis terbagi menjadi 2 lini. Ada lini pertama dan lini kedua. Untuk pengobatan kandidiasis oral lini pertama, yaitu yang pertama ada anistatin. Nah, anistatin itu merupakan obat lini pertama pada kandidiasis oral yang terdapat dalam bentuk topikal. Kemudian yang kedua ada amphotericin B. Obat ini dikenal dengan logenge atau pungilin 10 mg dan suspensi oral 100 mg per mili, di mana diberikan 3-4 kali dalam sehari. Selanjutnya yang ketiga ada clotrimazole. Nah, obat ini itu untuk mengurangi pertumbuhan jamur dengan menghibisi ergosterol. Selanjutnya ada pun pengobatan kandidiasis lini kedua, yaitu seperti ketoconazole, kemudian ada fluconazole dan lainnya. Kemudian untuk simpulan dari pembahasan ini itu prognosis. Nah, adapun prognosis atau kedepannya itu dari oral kandidiasis adalah baik ketika faktor-faktor predisposisi yang berhubungan dengan infeksi ini tereliminasi.
kandidasi. Jadi artinya prognosisnya itu tergantung dari faktornya. Nah, ketika faktor-faktor predisposisinya meningkat pada pasien kandidiasis primer, maka meningkatkan pula resiko yang lebih buruk pada kandidiasis. Baik, untuk materi kandidiasis dari saya, Ang Buldani, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.